Mas aku bingung, uang sisa kerja kemarin kalau dipakai buat beli beras dan bumbu dapur, nanti buat jajan anak-anak nggak ada. Mas tahu, Mas sudah coba cari pinjamanan, tapi semua lagi sulit. Kadang Mas merasa gagal jadi kepala keluarga, buat makan saja kita harus ketat ini. Mas jangan gitu, kita pasti bisa lewati bersama. Tapi Mas nggak tega lihat kamu bangun jam 3 pagi buat masak, lalu siang masih harus urus rumah dan anak, tenagamu habis, Bu. Capek fisik itu bisa dibawa tidur, Mas. Yang lebih capek itu kalau hati kita yang menyerah. Mungkin sekarang kita lagi diuji, tapi rezeki nggak akan tertukar kan? Bagi kalau motor lama itu kita jual saja. Itu satu-satunya alat Mas buat kerja serabutan, kalau itu dijual Mas malah makin sulit gerak. Iya, Ibu tahu Ibu cuma cari jalan keluar tercepat, tapi ya sudah, kita cari jalan lain saja. Maafkan Mas ya Bu, belum bisa kasih kenyamanan yang seharusnya. Mas, kenyamanan itu soal hati, bukan cuma soal angka di tabungan. Yang penting kita jujur. Tidak ambil hak orang lain dan tetap usaha, malam ini kita istirahat dulu, besok kita jemput lagi rezekinya. Terima kasih sudah selalu sabar Bu. Besok Mas mau coba ke Bang Baron, siapa tahu Bang punya solusinya. Usaha apa yang sekiranya bisa membuat dapur istri bisa selalu ngebul? Bang, jujur saja saya lagi pusing 7 keliling, rasanya kok berat banget ya sekarang. Cuma buat mastiin dapur tetap ngebul. Harga beras naik, cabai makin pedas harganya. Padahal pendapatan segitu-gitu saja. Abang ada saran nggak sih? Gimana caranya biar nggak gali lubang, tutup lubang terus? Saya paham banget rasanya. Sekarang ini memang zamannya ikat pinggang ekstra kencang. Tapi ingat, pusing nggak bakal nurunin harga sembako. Langkah pertama, kamu sudah coba audit pengeluaran bocor halus belum? Bocor halus gimana maksudnya, Bang? Biasanya kita fokus di pengeluaran besar. Tapi lupa sama kopi saset di tongkrongan, rokok yang sehari 2 bungkus, atau mengutamakan permainan judul yang lagi marak. Coba di list dulu, solusi pertama dari saya rem total yang bukan kebutuhan pokok. Kalau dapur mau aman, ego dan gaya hidup harus dikalahin dulu. Sudah saya coba kurangi, Bang. Tapi tetap saja, selisihnya sedikit. Saya butuh tambahan, tapi bingung mau mulai dari mana. Waktu saya habis buat nguli. Waktu buat anak-anak saja, hampir nggak ada, Bang. Nah, itu poin kedua. Kalau pengeluaran sudah mentok, nggak bisa ditekan, berarti keran pendapatannya yang harus ditambah. Jangan cari yang modal besar. Kamu punya motor kan? Manfaatin jasa kurir paket atau antar makanan setelah jam kerja, atau istrimu punya keahlian masak. Istri pinter, bikin sambal teri kacang sih. Teman-temannya sering bilang enak. Nah, itu aset jangan cuma dimakan sendiri, suruh istri bikin kemasan botolan kecil, titip di warung-warung. Atau jual lewat grup WhatsApp RT atau RW. Itu namanya ekonomi rumahan. Hasilnya mungkin receh di awal, tapi kalau konsisten, itu yang bakal nutupin biaya beli gas sama sabun cuci. Tapi apa bakal laku ya, Bang? Saingan banyak. Rezeki nggak bakal tertukar. Yang penting kualitas sama kebersihan dijaga. Solusi ketiga dari saya kamu, jangan cuma diam, tanya teman, ada peluang apa? Kadang solusi itu datang dari obrolan, bukan dari lamunan. Satu lagi, coba mulai belanja ke pasar induk subuh-subuh. Harganya jauh lebih miring dibanding warung depan rumah. Iya juga ya, Bang, selama ini saya terlalu gengsi buat nawar atau nyari peluang kecil. Jadi intinya tekan bocor halus, buka keran baru lewat keahlian istri, sama manfaatin waktu luang ya. Betul, dan yang paling penting, sabar tapi tetap gerak.
karena dapur itu nggak bakal ngebul cuma pakai doa. Harus ada kayu bakar yang kamu cari sendiri. Semangat, jangan kasih kendor. Siap bang, makasih banyak pencerahannya. Besok saya coba suruh istri bikin sampel sambalnya. Dari mana? Biasa dari Bang Baron, cari inspirasi. Kebetulan kita ketemu, ayo ke rumah dulu ada yang mau saya obrolin. Aku sebenarnya lagi mau riset lokasi di sekitar sini. Riset lokasi? Mau buka cabang baru lagi? Iya, kamu tahu kan sekarang lagi musim panas banget. Minuman dingin itu lagi jadi primadona. Aku lagi fokus kembangin brand es teh Jumbo. Kamu pasti sering lihat kan di pinggir jalan? Wah iya, itu yang gelasnya gede banget tapi harganya cuma 5 ribuan kan? Di dekat tempat kuliku antreannya nggak pernah putus. Tepat sekali, marginnya memang tipis per gelas, tapi volume penjualannya biasa. Nah, jujur aja aku lagi cari partner yang bisa dipercaya. Buat pegang area di wilayah sini, karena kita teman lama dan aku tahu integritas kamu, gimana kalau kita kerjasama? Kerjasama gimana maksudnya, deh? Aku kan masih kerja kuli serabutan. Sistemnya investasi pasif bisa, atau bagi hasil operasional. Aku yang urus suplai bahan baku, branding, dan kamu yang pantau operasional harian atau sekedar jadi pemodal tempat. Kebetulan banget, deh, aku memang lagi cari sampingan buat tabungan istri dan anak-anakku, yang penting dapur bisa tetap ngebul. Gimana kalau nanti main ke rumahku, biar kita diskusi bareng sama istriku, sambil kita ngopi lagi. Boleh banget, jam berapa enaknya? Habis isya aja gimana? Biar santai ngobrolnya, selain silaturahmi, semoga ini jadi jalan rezeki kita berdua. Amin, siap, sampai ketemu nanti ya. Gimana mas, solusinya buat kita? Kita disuruh mencoba jual sambal teri kacang. Sambal teri kacang buatan ibu layak banget dijual. Teksturnya garing dan rasanya pas. Gimana kalau kita coba buat kemasan toples kecil? Tapi kan butuh modal pak, sementara kak buat jalan aja kita bingung. Kalau soal rasa, sambal buat ini juara bu. Kita butuh stok bahan banyak. Itu dia mas, aku sudah hitung kasar. Kita butuh teri Medan kualitas super, kacang tanah yang bagus, minyak goreng, sampai ke toples plastik dan stiker labelnya. Belum lagi alat sealer biar sambalnya nggak bocor dan awet. Nah, ujung-ujungnya ke sana kan, modal. Pendapatan kita bulan ini mepet banget setelah bayar wifi. Dan uang sekolah anak-anak. Iya mas, tapi rasanya sayang banget kalau peluang ini lewat gitu aja. Kira-kira butuh berapa emang untuk awal? Minimal 1 atau 2 juta untuk stok bahan dan kemasan awal supaya bisa kelihatan profesional mas. Kalau cuma beli eceran di pasar tiap hari, jatuhnya mahal di modal, untungnya tipis. 2 juta ya? Mas bukannya nggak dukung bu. Mas cuma takut kalau nanti kita paksain pakai uang darurat. Terus penjualannya nggak secepat yang kita bayangkan, kita malah repot sendiri kalau ada apa-apa. Kayak gitu kendalanya modal mas. Oh iya bu, tadi aku di jalan ketemu teman lama, dia ngajak kerjasama jualan es teh Jumbo gitu. Tanpa modal bu, kita cuma nyiapin tempat aja, lebih jelasnya nanti kalau kesini kita diskusi bareng-bareng, aku mau mandi dulu bu. Nah, jadi begini Dopit, aku perhatikan di area rumahmu ini belum ada yang jualan es teh poci Jumbo. Padahal traffic orang lewat di sini kencang banget, apalagi kalau musim panen banyak orang aktivitas di sawah. Aku sih setuju aja, lagian lumayan untungnya buat nambah uang jajan anak-anak. Tapi istri masih bingung karena sudah banyak yang jual. Itu dia poinnya, kita main di porsi Jumbo, tapi harga tetap receh. Sekitar 2.000 sampai 5.000-an, modal cup dan tehnya murah, tapi marginnya bisa 50% lebih. Aku sudah hitung kasarannya, kalau sehari laku 80 cup saja, balik modalnya cepat banget. Tunggu dulu deh, kalau kerja sama, sistemnya gimana? Bagi hasil atau kita bagi tugas? Terus siapa yang jaga stand-nya? Masalahnya Ayah Dodo kan masih kerja kuli. Rencanaku begini Pit, aku yang urus tempat dan stok bahan baku, aku sebagai suppliernya langsung. Kamu Pit yang jaga, sistemnya bagi hasil dari profit bersih. Gimana Bu? Siap? Ya nggak apa-apa sih, sambil jaga anak di rumah.
Wah, lumayan sekali mas hasil jualan hari ini. Rame banget pembelinya.